Roy Suryo merendahkan mayoritas masyarakat Indonesia dengan berkata, kalau nggak ragu dengan ijazah Gibran sama dengan nggak waras. Ini gimana nih teman-teman? Menurut kalian, besar sekali nyali Roy Suryo ini mengatakan demikian. Mereka cuma segelintir orang, tetapi kalau nggak sepemikiran dengan mereka, langsung dikatai nggak waras. Ijazah Gibran sangat meragukan, Mas Roy. Ya, karena memang harus ragu. Kalau orang yang nggak ragu berarti nggak waras. Kenapa? Nah, ini pernyataan Roy Suryo. Ini menuding kalau nggak ragu dengan ijazahnya Mas Gibran, wapres kita sama dengan nggak waras. Coba dah komentarnya di bawah ini teman-teman. Ya jelas lah. Kita lihat di website KPU, ya. Di situ aja udah kelihatan. SMA-nya tertulis 2 kali. Masa ada orang mau SMA 2 kali? Kalau perguruan tinggi 2 kali wajar. Gelarnya beda. Masa sekarang adik-adik mau ngambil SMA 2 kali, dan yang kedua yang kemudian disetarakan, itu malah hanya setara dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Dan SMK yang ada di Singapura, yang katanya di Orchard Park Secondary School itu, hanya 2 tahun dan nggak ada ijazahnya. Saya tadi pagi kebetulan bersama-sama dengan Bang Resmon Sianipar, kita ke kantor Kementerian Kebudayaan dan tepatnya ke Direktorat Pendidikan Menengah dan Kejuruan. Itu kita melakukan challenge kepada mereka. Mana nih ijazah yang katanya disetarakan 2 tahun? Oh, baik, besok Senin akan. Makanya besok Senin kita akan gerutuk di sana. Kita lihat, karena penyetaraan yang pertama yang namanya ijazah yang namanya dari UTS, University Technology of Sydney, nanti ada juga di gambar, ini meragukan. Jadi artinya UTS itu University Technology of Sydney. Itu memang pernah mengadakan sebuah program namanya INSERS. Ya. Itu adalah pathway atau matrikulasi untuk masuk ke perguruan tinggi. Waduh, ini perlu dikasih paham ini. Makanya dia berkuar-kuar seperti ini, Roy Suryo. Udah nggak paham, kemudian sosok ngajarin, kemudian mau mengecoh pikiran masyarakat Indonesia dengan narasi sesat. Padahal dia tidak paham bagaimana sistem pendidikan di luar negeri. Hal ini pun sudah berulang kali loh dibantah oleh Ibu Ina Lim. Bagaimana sebenarnya sistem pendidikan di luar negeri? Kemudian anehnya masih saja trio RRT termasuk Roy Suryo ini ngeyel. Gibran itu contohnya cuma gunting pita, pukul gong, pukul ketipung, lepas balon, lepas burung. Bukan celana. Maksud kan Gibran. Ini hasil kebrengsekan atau hasil kekurang ajaran Jokowi sehingga dia naik jadi wapres. Yang terkenal sekarang yang sebetulnya terkenal itu ada anak haram konstitusi. Nggak usah dibilang di mana haramnya. Tapi kita yang paling gampang ngelihat, kita lah laptop kita ini. Kita seperti ini aja udah merasa kalau kita ini punya keterbatasan. Sekarang anak dulu itu jadi wapres. Waduh, Sunarko merendahkan Mas Gibran, merendahkan juga Pak Jokowi. Aduh. Ini Sunarko sekarang nggak jadi apa-apa, teman-teman. Untung saja dulu ada Opung Luhut yang menyelamatkan dirinya soal kasusnya yang kemarin sempat heboh tuh beberapa tahun yang lalu. Tetapi entah kenapa tidak ada tobat-tobatnya. Masih saja sok keras menyerang, berusaha menjatuhkan Pak Jokowi dan berusaha menjatuhkan ini Mas Gibran. Bahkan kemarin-kemarin kan bersama kelompoknya Purnawirawan TNI yang beberapa orang itu mau memakzulkan Mas Gibran. Tetapi sayangnya gagal. Secara naratif, karena kami juga sampai dengan hari ini semua, saya kira seluruh rakyat Indonesia itu belum pernah melihat sertifikat kelulusan dia dari Orchid Park Secondary School, ya. Dan supaya rakyat semua tahu bahwa Orchid Park Secondary School itu adalah jenjang SMP, jenjang SMP ya, supaya tahu. UTS itu universitas negeri, public university, salah satu yang terbaik di Australia. Jadi maksudnya nggak terdaftar gimana? Kalau mau ngecek apakah UTS terdaftar
daftar gitu di pemerintahan gitu. Ya tinggal tanya ke kedutaan besar Australia. Lagi pula aneh kalau ijazahnya dianggap bahwa UTS atau insert nih. Nah itu yang harus, karena Mas Gibran kan nggak pernah ke UTS-nya, jadi untuk apa dibahas UTS-nya? Jadi kalaupun mau dibahas kan insert-nya. Insert itu college pathway menuju UTS. Jadi supaya nggak rancu, karena ini omongan kan memang sudah sangat rancu ya. Orang membahas UTS, bukan UTS-nya. Lebih baik kata-kata UTS itu dikesampingkan karena Mas Gibran nggak ambil UTS. Untuk lebih gampangnya mungkin kita sebut insert-nya kan. Ya, insert bukan universitas. Kan begitu itu berbeda ya. UTS sama insert. Insert itu milik UTS. Oke. Makanya branding mereka awalnya itu kan UTS insert. Tapi bukan UTS. Insert milik UTS gitu. Padahal itu Ketahuan tukang. Apa namanya nih? Tukang apa? Dokter Tifa. Pernyataannya langsung terpatahkan. Tudingan-tudingannya. Langsung dibantah sama Bu Inalim yang ini. Seorang ahli nih. Mau gimana sekarang? Mau gimana? Mau apa alasannya sekarang? Menuding-nuding, mempermasalahkan ijazahnya, pendidikannya Mas Gibran. Kasihan orang-orang ini yang gak ada kerjaan. Ngulek-ngulek ijazah Pak Jokowi, ngulek-ngulek ijazah Mas Gibran. Seketika Pak Prabowo yang cukup piawai, dan ingat di Gerindra itu banyak para ilmuwan di dalam itu. Banyak orang-orang pintar di situ. Gak akan mungkin mereka tuh merem, atau gak mungkin mereka tuh bego, nggak memverifikasi Gibran. Nyatanya digandeng. Nah, kan itu. Gerindra di seluruh Indonesia berapa masanya? Cukup besar. Itu satu dulu. Yang kedua, masuk ke KPU. Ya, biar saya giring kalian dulu supaya jangan larinya tuh ijazah dia, biar melek nih loh, masyarakat tuh melek, jangan ikut-ikutan gitu loh. Masuk ke KPU. Jadi salah satu kontestan. Diverifikasi, nggak mungkin diam-diam gitu langsung jadi salah satu kontestan. Pasti dicek semua, jati dirinya, latar belakangnya, ijazahnya, persyaratannya, kesehatannya, semuanya lolos butuh. Berarti sah salah satu kontestan di samping kontestan daripada Pak Ganjar dan Pak Anies. Masuk ke perhelatan nasional, ratusan juta rakyat Indonesia ternyata secara aklamasi memilih Pak Prabowo dan Pak Gibran sebagai pemenang kontestan. Dipilih oleh rakyat secara mayoritas. Sah. Masuk ke DPR. Di DPR sah secara mayoritas. Diketuk palu sah menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia. Dan sudah diakui negara, dan sudah disumpah, dan sudah melaksanakan tugas-tugas negara. Pertanyaannya, kok masih tergiring oleh opini-opini oleh manusia-manusia ini yang tidak punya kapasitas, yang tidak punya kualitas dalam menilai itu? Yang demo lah ke sana, demo ke sini, ngapain loh? Berarti kan ada muatan-muatan tertentu yang kau bawa dalam hal ini. Nah, ini. Kasihan trio RRT dan CS-CS-nya yang mempermasalahkan ijazah Mas Gibran dihajar habis-habisan. Bahkan diduga kuat ini. Diduga kuat. Dengan rentetan kejadian-kejadian aksi-aksi mereka, jangan-jangan ada nih, seperti dugaan kuat Pak Jokowi, ada orang besar, ada yang membengkingi mereka-mereka. Kenapa terus menarget Pak Jokowi dan kini menarget Mas Gibran mempermasalahkan ijazahnya? Kan gak lucu. Prabowo sendiri, Presiden Prabowo sendiri yang memilih Gibran untuk jadi pasangannya. Tentu diverifikasi di partai, di Gerindra, kemudian diverifikasi di KPU, dan semua pokoknya lah diteliti habis, baru kalau memang benar asli, barulah diloloskan sebagai calon kemarin itu di KPU, lalu kemudian lagi, nggak mungkin segampang itu ditipulah, dimanipulasi datanya. Tetapi entah kenapa masih ada segelintir orang yang termakan, yang percaya dengan
trio RRT ini. Sudah melecehkan pengadilan ini. Proses pengadilan ini tidak dianggap serius oleh Mas Gibran gitu loh. Nah, tapi ini Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan ini oleh pengadilan kalau menurut saya ya. Karena sebuah proses pengadilan itu adalah proses milik rakyat menurut saya. Dan rakyat ini berhak untuk mencari kebenaran mengenai kasus ini. Ya kalau memang benar, ya sudah datang aja. Ini loh fakta-fakta yang sebenarnya mengenai ijazah ini. Sama aja seperti Pak Jokowi, Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan ini. Waduh, Michael menuding Mas Gibran sudah melecehkan pengadilan. Maaf nih ya, Mas Gibran itu wakil presiden, dia sibuk. Dia kan sudah mengutus, ini perwakilannya ada kuasa hukumnya. Malah dituding melecehkan pengadilan. Ini di sidang mengenai ijazah Mas Gibran. Nah, karena nggak datang, karena sibuk pada pekerjaannya lah. Berbeda kan dengan mereka-mereka ini, yang nggak jelas apa pekerjaan utama mereka. Nah, gimana teman-teman? Menurut kalian, atas apa yang barusan saja kita bahas ini, jangan lupa tinggalkan komentar terbaikmu di kolom yang di bawah.